이타는 단죄를 한다. 자기야, 여기 좀 봐봐. Bring the funk back. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, Litang yang sudah pindah ke kota Busan, Rohbin membuatkan identitas baru. Sekarang Litang memiliki identitas baru bernama Lee Yong-woo. Tang sekarang bekerja di sebuah supermarket di bagian pasar ikan. Menjadi orang baru dengan meninggalkan nama Litang menjadi Lee Yong-woo. Tang tetap melakukan aksinya, menghukum orang-orang yang ingin lepas dari hukum negara dengan mengadili mereka dengan dalih menegakkan keadilan. Hidup damai di Busan, hidup tenang, seperti sudah jauh dari polisi jam. Suatu hari di supermarket, dari kejauhan Tang melihat seorang perempuan yang sedang dimarahi oleh atasannya. Seperti perempuan yang tidak becus bekerja. Cuman Tang hanya ingin tenang dan jauh dari masalah yang bisa melibatkannya. Tidak ingin berhubungan lagi dengan polisi. Perempuan ini bernama Choi In-seon, remaja masa kini yang hampir sama dengan Lita. Pergi menjauh dari tempat asalnya hanya untuk menjauh dari masalah yang mereka hadapi. Choi In-seon ini juga sama seperti Tang, mengganti nama baru juga dari Choi In-seon menjadi Yong-woo. Terus ada apa hubungan perempuan ini dengan Lita? Kenapa bisa di tempat yang sama dan memiliki masalah yang sama mereka bertemu di supermarket? Apakah mereka akan pacaran dan mulai hidup baru di Busan, tenang dan jauh dari masalah yang ada di dalam diri mereka? Ini keterkaitannya. Choi ini memang seorang perempuan yang tidak becus bekerja atau memang terlihat seperti pemalas. Jika diperhatikan lagi, Choi ini jika melihat laki-laki seperti ada yang ia sembunyikan. Tetapi apa yang disembunyikan oleh Choi? Sampai-sampai ia harus diomelin customer karena salah menginput harga, bukan atasannya lagi yang memarahinya. Tang yang melihat perempuan ini selalu dimarahi, akhirnya kasihan juga Tang melihatnya. Saat Choi yang diomelin lagi sama atasannya karena selalu melakukan kesalahan, dari kejauhan Choi melihat Tang yang justru mengomelin customer rese ini. Seperti ketakutan terhadap Tang. Di malam harinya saat senggang dan bekerja sudah selesai, Choi mencoba menghampiri Tang yang sedang bersantai di luar supermarket, dan Choi mulai mendekati Tang dan mencoba akrab dengan Tang. Suatu hari Ibu Choi datang ke Busan untuk bertemu anaknya yang sekaligus melampiaskan rindu karena anaknya yang sudah jauh dari dirinya. Choi yang sudah berpenghasilan, malamnya ia mengajak ibunya untuk dinner di sebuah restoran mahal. Tapi di malam itu, seorang laki-laki terus memperhatikan Choi dari kejauhan. Choi berpikir bahwa laki-laki ini memperhatikannya kemungkinan sedang nafsu terhadap Choi. Choi yang tidak terima dipandang terus dari kejauhan, Choi menghampiri laki-laki ini. 먹는 게 뭐가 신기해서 계속 킬뚱거리냐고. Apa yang sedang terjadi dengan Choi sebenarnya? Kenapa setiap laki-laki yang memandangnya seperti ada rahasia yang disembunyikan oleh Choi? Dan kenapa bisa Choi pindah ke Busan? Choi In-seon ini dulu memiliki sebuah video miskin tanpa baju yang tersebar di media sosial. Banyak laki-laki yang mencari video ini. Makanya ia ke Busan itu sebenarnya ingin menjauh dari masalah itu. Mengganti namanya menjadi Yong-woo,
mencoba memulai hidup baru di Busan, jauh dari masalah hal itu. Jika Choi melihat laki-laki yang menatapnya dengan lama, Choi akan berpikir bahwa laki-laki ini sudah menonton videonya dan sedang nafsu terhadap dirinya. Begitu juga dengan laki-laki yang menatapnya di sebuah restoran. Choi berpikir bahwa laki-laki ini sedang nafsu kepadanya, kemungkinan karena sudah menonton videonya. Ternyata laki-laki ini adalah teman sekolah semasa SD-nya Choi di daerah mereka. Laki-laki ini sedang ke Busan hanya untuk sebuah pekerjaan saja. Malahan ia membawa pacarnya yang sebentar lagi ia akan nikahi. Laki-laki ini bernama Ha Sang-min yang mengaku satu sekolah dengan Choi In Seon. Ha Sang-min membawa pacarnya saat itu. Choi merasa mungkin semuanya baik-baik saja, tidak ada perlu yang ditakuti. Tetapi yang anehnya, Ha Sang-min ini justru menyuruh pacarnya pulang lebih awal. Telah lama berbicara dengan Choi mengenang masa lalu mereka, Ha Sang-min mengantarkan Choi pulang ke apartemennya. Tetapi Choi menolak Ha Sang-min untuk ke apartemen. Nomor telepon pun ia tidak berikan ke Ha Sang-min karena Choi masih trauma dengan laki-laki yang mendekatinya, meskipun itu sudah dekat dengan dirinya. 볼 일은 없지 않아. 그래야 내가 좀 편할 것 같아. Ha Sang-min ini sebenarnya ada tujuan buruk terhadap Choi, sehingga ia selalu berusaha untuk mendapatkan nomor telepon Choi, yang akhirnya dengan susah payahnya ia mendapatkan nomor Choi entah dari mana. Dan keesokan harinya saat Choi sedang bekerja di supermarket, Ha Sang-min menelpon Choi dan ingin meminta bantuan Choi. Sebenarnya Choi juga kaget kenapa ia bisa mendapatkan nomor telepon. Cuman Ha Sang-min yang berhasil mendapatkannya mencoba berdalih untuk minta bantuan terhadap Choi. Ha Sang-min mengaku ke Choi bahwa ia sedang dalam masalah, bahwa ada seseorang yang sedang meneror dan mencoba memerasnya sampai ia tidak bisa pulang ke rumahnya. Setelah mendapatkan nomor Choi, sekarang Ha Sang-min berhasil masuk ke apartemen Choi. Ha Sang-min yang mendramatisir cerita bohongnya membuat Choi lebih simpati dan kasihan terhadap dirinya. Sudah mendapatkan nomor handphone dan sudah masuk ke apartemen Choi. Sekarang Ha Sang-min mulai merebut hati Choi. 올라올래? Sekarang dia sudah berhasil tidur dengan Choi In Seon. Tujuan Ha Sang-min terakhir berhasil juga. Ha Sang-min dan Choi mulai dekat, sudah pacaran, dan Ha Sang-min sudah mulai sering menjemput Choi di supermarket. Apakah Tang cemburu ke Choi karena melihat Choi sedang berjalan di depannya? Dan di malam harinya, setelah Ha Sang-min bercocok tanam dengan Choi, pacar Ha Sang-min yang sudah ia suruh pulang tiba-tiba menelpon di depan Choi. Hal itu membuat Choi curiga terhadap Sang-min, langsung mengambil HP Sang-min. Ternyata dalam waktu dekat, Sang-min dengan pacarnya sebentar lagi melangsungkan pernikahan di bulan ini. Niat busuk Sang-min ketahuan. Sebenarnya ia datang ke Choi itu hanya niatan agar bisa tidur dengan Choi. Nafsu bejat Sang-min yang selalu menonton video Choi ini malah membawa petaka kepada dirinya. Terjadilah pertengkaran di antara mereka saat itu. Sang-min yang sudah lepas kendali dan tidak bisa mengontrol amarahnya, akhirnya ia mencekik Choi hingga tewas saat itu juga. Choi tewas di apartemen dan Sang-min mulai panik dan kebingungan harus melakukan apa terhadap Choi yang sudah tewas di tangannya. Dan terus, apa kabar dengan polisi yang tidak henti-hentinya mengejar Tang? Kita coba berpindah dulu ya ke Daejeon. Kabarnya polisi Jang yang diskorsing dan tidak diperbolehkan mendekati Rohbin lagi. Polisi bernama Yeong Jae terus menanyakan kabar bosnya yang sedang diskorsing. Tidak pernah mengangkat telepon Jae, seperti marah kepada anak buahnya. Jae dibantu oleh Park untuk mengunjungi rumah polisi Jang. Jae menceritakan ke Jang, sudah banyak
banyak menemukan curiga terhadap Tang. Jai yang mencoba memulai lagi dengan bos Jang. Jai yang sudah mengumpulkan data bahwa mulai banyak pembunuhan yang misterius terjadi tanpa diketahui siapa dalam pembunuhnya. Tetapi bukan di Daejeon. Justru sekarang kasus seperti ini mulai banyak terjadi di Busan. Salah satunya kasus tentang pembunuhan baru-baru ini terhadap seorang pria bernama No. Pria yang membunuh selingkuhannya karena sudah hamil di luar nikah. Setelah Jai mencari tahu, ia mendapatkan video CCTV yang memperlihatkan bahwa Litang sudah berada di Busan. Ternyata polisi Jang selama di rumah, Jang juga menyelidiki dan mengumpulkan fakta di kasus yang sama. Kasus demi kasus yang terjadi di Busan, Jang juga mendapatkan kasus yang berkaitan dengan semua ini. Setelah Tang sudah di Busan, mulai banyak pembunuhan, dari tewasnya seorang bandar narkoba, tewasnya seorang rentenir di kantornya, hingga tewasnya No yang tidak tahu siapa dalang di belakang semua ini. Jai yang mulai kepanasan mendengar nama Tang karena sulitnya menangkap Tang, mengingat di Daejeon mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi terhadap Tang. Apalagi petunjuk dan bukti kuat mereka, Roh Bin, sudah tidak bisa mereka sentuh. Semua kasus Tang di Daejeon juga sudah mulai dilupakan oleh kepolisian karena tidak ada bukti kuat yang mengarah ke Litang. Tapi bukan Jang namanya. Polisi Jang selalu memiliki akal untuk mendapatkan Litang. Polisi Jang dan Zai pergi ke rumah Tang untuk meminta tolong ke kedua orang tua Tang untuk membuatkan laporan kehilangan anaknya yang sudah berbulan-bulan tidak kembali pulang. Dengan cara inilah Jang bisa mengejar Tang lagi dengan kasus laporan kehilangan orang yang sudah dibuatkan oleh ibu Tang. Jang bisa pergi ke Busan melalui persetujuan atasannya, bukan karena kasus mengejar seorang pembunuh, melainkan menggunakan kasus kiri mengejar seorang yang hilang. Dan itu berhasil. Keluarga Tang membuatkan laporan kehilangan Litang. Setelah itu polisi Jang dan Zai mendapatkan surat perintah untuk pergi ke Busan untuk memburu orang hilang. Kepolisian Busan yang menyambut Jang dan Jai seperti duri di dalam Busan sepertinya akan membawa masalah, tidak disambut dengan ramah saat esok paginya di hotel tempat Jang dan Jai beristirahat. Saat akan pergi mencari keberadaan Tang, mereka mendapatkan sebuah kabar melalui berita televisi bahwa ada sebuah apartemen di daerah Busan yang baru ini mengalami kebakaran. Tang yang juga di pagi itu yang ingin berangkat kerja mendengar kabar yang sama. Apartemen yang tidak jauh dari Tang bekerja. Apartemen yang menewaskan seorang perempuan dengan usia 29 tahun ini masih diselidiki oleh kepolisian Busan. Apartemen milik Choi In Seon yang telah dibakar oleh Ha Sang Min. Masih ingat dengan lelaki yang mengaku polisi, ternyata ia juga sama sudah sampai ke Busan untuk mencari Litang. Dan apa tujuan lelaki ini mencari Litang? Masih kita cari tahu bersama ya. Polisi Jang yang yakin bahwa kematian Choi ini bukan karena kesalahan sendiri, melainkan ini dibunuh oleh seseorang, bukan karena lupa mematikan kompor gas sambil minum alkohol. Yang anehnya para polisi Busan justru yakin bahwa perempuan ini mati karena lupa mematikan kompor gasnya. Untuk meyakinkan kembali dengan desakan polisi Jang, para kepolisian Busan ditemani oleh Jang pergi tempat Choi bekerja. Litang yang sedang bekerja saat itu juga ternyata sudah diikuti oleh bapak tua yang bernama Sam. Sudah sampai di supermarket, Tang juga bingung kenapa lelaki ini mengikutinya. Padahal Tang merasa tidak ada sangkut pautnya dengan apa yang dikerjakan Tang selama ini dengan bapak tua ini. Tanpa disadari oleh Tang, saat polisi Jang yang sudah masuk ke supermarket sudah melihat Tang dari kejauhan yang sedang bekerja, Tang langsung buru-buru kabur dari pintu belakang dan berhasil kabur dari kejaran pemuda misterius dan polisi Jang. Nice.
Pria misterius Son ternyata ia juga mencari tahu siapa dalang pembunuhan dari perempuan di apartemen. Awalnya ia juga mengira kemungkinan Tang lah yang membunuh ini. Semua orang juga mengira Tang lah yang melakukan pembunuhan itu atas desakan dari polisi Jang. Son yang mencari tahu dari CCTV ia temukan di supermarket. Son yang melihat ternyata di CCTV itu ada Ha Sang-min yang sering menjemput Choi sepulang kerja. Tanpa pikir lama lagi, Son langsung pergi mencari Ha Sang-min. Kepolisian Busan juga sama. Saat di supermarket mereka juga menemukan CCTV yang sama. Di dalamnya ada Ha Sang-min dan berencana mereka juga akan mencari Ha Sang-min. Ha Sang-min yang pulang dari rumah sakit setelah ia tahu bahwa ia terkena penyakit menular melalui hubungan badan, ia sudah ditunggu oleh Son di depan apartemennya. Son yang mengaku sebagai polisi langsung memintai keterangan dan kronologis semua yang ia lakukan ke Choi. Awalnya Sang-min berdalih dan berbohong bahwa ia tidak melakukan pembunuhan terhadap Choi. Dia merasa mereka hanya bertengkar. Setelah itu ia pulang, terjadi seperti apa yang diberitakan, dan itu benar. Mungkin terjadi kelalaian terhadap Choi. Oh no. Son tentu tidak percaya begitu saja. Son langsung melakukan kekerasan terhadap Sang-min, mulai mengakui bahwa ia sudah membunuh Choi In-seon dan membakar apartemennya juga karena sudah panik tidak tahu mau seperti apa. Sang-min dipaksa oleh untuk membuatkan sebuah pengakuan tertulis bahwa ia telah membunuh Choi In-seon. Setelah itu Son mengirimkan Sang-min ke neraka. Nice. Polisi Jang yang mencoba mencari Tang yang sudah kabur memulai dari apartemen Tang. Sementara Tang yang sudah kabur menuju ke Seoul saat ini sudah berada di rest area daerah Jungnam. Tang yang akan pergi ke Seoul ini sebenarnya untuk menemui temannya Rohbin. Sementara polisi Jae dan tim kepolisian Busan lainnya menuju ke rumah Sang-min. Son yang sudah membereskan Sang-min ingin mencoba menghilangkan jejak juga di apartemen itu dengan cara yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Sang-min terhadap Choi. Son membuat skenario di apartemen Sang-min. Sebentar lagi akan terjadi kebakaran. Jae sempat papasan dengan Son di lorong apartemen. Saat Jae mengetuk pintu apartemen Sang-min tanpa ada suara, tetapi bau gas yang menyengat keluar. Dan sementara di kamar Litang saat polisi Jang sudah melihat semuanya sudah disterilkan dan tidak ada barang yang tersisa di kamar itu, seperti sudah dibereskan, dan jejak Litang pun dihilangkan dari apartemen tersebut. Siapakah orang yang mensterilkan kamar Litang? Dan ledakan yang begitu dahsyat dari kamar Hang Sa-min terjadi juga. Dan tunggu jawaban di episode berikutnya, di episode ke-6. Apakah Jae selamat? Tunggu di series ini. Terima kasih sudah menonton serial dari NSTV. Tunggu episode berikutnya ya. Jangan lupa subscribe dan share channel ini ke teman-teman kamu jika kamu menyukai, dan please bagikan ya. Bye bye.